Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Nanda kelas 11 dimanapun kalian berada. Bertemu dengan Paika pada pertemuan kedua sejarah PM kelas 11 hari ini. Langsung saja, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kata kunci untuk pertemuan kita pada hari ini adalah maritim atau berkaitan dengan kelautan, dan yang kedua adalah kerajaan Islam. Fokus kita pada pertemuan kali ini adalah kerajaan-kerajaan maritim Islam, karena pada pertemuan sebelumnya Bapak telah memberikan kalian modul tentang kerajaan-kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha. Sebelum kita masuk ke bahasan kita, ada beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui mengenai potensi maritim Indonesia atau potensi kelautan Indonesia. Indonesia adalah negara lautan dengan lebih dari 2/3 wilayah kita itu adalah laut. Luas laut kita itu menurut data adalah seluas 3,2 juta kilometer. Kita memiliki sebanyak 17.499 pulau, sangat banyak. Ini menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian kita memiliki garis panjang pantai sepanjang 95.000 km. Artinya kita adalah negara kedua yang memiliki pantai terpanjang di dunia. Yang pertamanya adalah Kanada. Satu hal yang baik sebenarnya, tapi ironisnya ternyata pada tahun 2018, 2019 itu kita masih mengimpor garam. Padahal kita adalah negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, tapi garam masih impor. Ada sesuatu yang salah. Terus yang keempat, menurut para ahli, jika potensi kelautan di Indonesia ini bisa dimanfaatkan, itu per tahunnya mampu menyumbang terhadap pendapatan nasional sebesar 3.000 triliun. Sayangnya, potensi ini belum digarap dengan baik. Bahkan juga dikatakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40 juta. Tetapi yang ada saat ini ternyata masih terlalu berfokus di darat, belum memperhatikan laut. Padahal pada zaman dahulu kita tahu Indonesia punya banyak kerajaan maritim yang sangat berkuasa, yang sangat hebat, yang sangat besar kemampuan kemaritimannya, kemampuan kelautannya. Bahkan kerajaan seperti Majapahit itu bahkan bisa menguasai wilayah sampai ke Tumasik dan sebagian Filipina. Tumasik itu sekarang jadi wilayah Singapura. Jadi kekuasaannya besar karena menguasai laut, memiliki angkatan laut dan memperhatikan laut. Nah, di sini ada sebuah quotes. Indonesia bukanlah pulau-pulau yang dikelilingi laut, tetapi laut yang ditaburi pulau-pulau. Definisi archipelago state selama ini ada kekeliruan. Archipelago state itu bukanlah negara kepulauan, tetapi lebih tepat diartikan sebagai negara lautan. Mengapa? Karena archipelago sendiri itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama archi, artinya utama. Yang kedua pelagos, yang berarti laut. Jadi pengertiannya lebih tepat jika diartikan sebagai negara lautan, bukan negara pulau. Karena kalau didefinisikan sebagai negara pulau, seakan-akan atau negara kepulauan, seakan-akan laut itu menjadi sekat, penjarak antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Tapi jika diartikan sebagai negara lautan, memang antara satu pulau dan pulau yang lain itu dihubungkan dengan laut. Jadi ini berkaitan, definisi ini berkaitan dengan paradigma atau mindset. Nah, paradigma yang lebih tepat, archipelago state didefinisikan sebagai negara lautan.
Selanjutnya, letak strategis Indonesia dalam jalur internasional. Di sini kalian bisa lihat peta hubungan internasional antara dua peradaban besar, Cina dan India, itu harus melalui Selat Malaka, yang artinya pedagang Cina ataupun pedagang India ataupun pedagang Arab jika ingin melakukan transaksi perdagangan, ini mereka sering kali harus melewati wilayah Indonesia. Tidak jarang karena bergantung pada angin, maka mereka transit di wilayah Indonesia. Makanya Indonesia menjadi negara yang terkena banyak transfer budaya, terkena banyak pengaruh dari luar. Globalisasi di Indonesia itu sudah terjadi dari masa yang sangat lalu karena memang letak Indonesia sendiri yang strategis. Makanya nanti kita kena pengaruh Hindu Buddha, kena pengaruh Islam, nanti kena pengaruh Kristen maupun Katolik, juga pengaruh Konghucu, negara-negara yang agama-agama atau kepercayaan yang bukan asli dari Indonesia tetapi dari luar, karena tadi letak geografis Indonesia. Selain dari letak geografisnya, Indonesia sendiri memiliki pesona yang memikat para pedagang-pedagang internasional untuk datang ke Indonesia karena memang komoditasnya yang sangat banyak. Kalian bisa lihat dari Sumatera, dari Jawa, dari Bali, Maluku, Kalimantan sampai Sulawesi. Ini tabel komoditas asal Indonesia, nanti diperdagangkan dengan komoditas-komoditas dari India dan Cina. Misalkan kayak lada, ini dari pantai timur Sumatera. Ini nanti dipertukarkan dengan tekstil dari India, kemudian kapal dari Cina. Kemudian lada, ada juga budak dari wilayah Jawa Barat, nanti dipertukarkan juga dengan tekstil atau pakaian dari India. Kemudian nanti Maluku nih sebagai the spicy island, pusatnya rempah, pala cengkehnya nanti juga ditukar oleh berbagai komoditas dari India, dari Cina juga ada. Nah, komoditas-komoditas yang banyak yang dimiliki oleh Indonesia ini yang kemudian juga memikat para pedagang internasional untuk datang ke Indonesia. Selain wilayah Indonesia juga yang memang strategis dilalui dalam jalur perdagangan internasional, sehingga berbagai pengaruh masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah kepercayaan atau agama Islam yang masuk ke Indonesia, yang nanti kemudian lahirlah kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Kita akan bahas apa saja kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam yang bercorak maritim di Indonesia. Yang pertama ada Samudra Pasai, ini mohon maaf agak kepotong PowerPoint-nya. Yang kedua ada Aceh, yang ketiga ada Demak, yang keempat Banten, yang kelima Ternate, yang keenam Goa Talo atau Makassar. Kita masuk langsung yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Ini ada petanya. Samudra Pasai ini lokasinya ada di Pulau Sumatera, tepatnya Sumatera di bagian utara. Lebih tepatnya lagi ada di wilayah Lok Sumawe. Dia berdiri pada abad ke-13. Pendirinya adalah Sultan Malik Al-Saleh. Masa kejayaannya itu terjadi pada masa Sultan Malik At-Tahir atau Sultan Muhammad. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan yang menjadi bandar transit karena selain Malaka, wilayah Samudra Pasai di sini juga sangat strategis sebagai tempat transit dan tempat perdagangan. Komoditas yang didagangkan di Samudra Pasai itu terutama adalah kapur barus dan lada. Ada juga emas, tapi terutama adalah sebenarnya lada dan kapur barus. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai juga punya peran penting karena pada abad ke-14 dia menjadi satu wilayah yang menjadi pusat kajian Islam di Asia Tenggara. Nah, Kerajaan Samudra Pasai namun nanti mengalami kemunduran pada abad ke-16. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran Samudra Pasai. Salah satunya adalah tumbuhnya bandar-bandar baru. Kemudian nanti dia juga ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Aceh.
Kemudian nanti juga kedatangan Portugis di wilayah Selat Malaka yang nanti juga mengancam keberadaan Samudra Pasai. Itu tentang Samudra Pasai. Kita lanjut kedua, Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh ini berdirinya abad ke-16. Ini kalian bisa lihat Aceh, lokasinya ada di utara Sumatera. Lokasinya juga strategis, ada di pesisir. Nah, nanti wilayah kekuasaannya itu meliputi sampai Riau bahkan Jambi. Jadi kekuasaannya lumayan luas, nanti dia sampai ke wilayah Riau juga bahkan Jambi. Tokoh-tokoh penting dari Kerajaan Aceh, yang pertama ada Sultan Ali Bugayat Shah, ini pendirinya. Nah, nanti masa kejayaannya di masa Sultan Iskandar Muda. Pada masa kejayaannya Aceh menjadi wilayah yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan. Ada banyak pedagang dari India, dari Cina yang juga kemudian transit melakukan transaksi perdagangan di wilayah Aceh ini. Nah, peran penting Aceh dalam sejarah, Aceh ini terkenal memiliki angkatan laut yang sangat kuat. Dia punya seorang laksamana. Laksamana itu pemimpin tentara laut mereka, angkatan lautnya. Itu seorang perempuan namanya Kamala Hayati. Nah, sangat disegani oleh Inggris, Belanda, dan Portugis. Portugis sempat menyerang Aceh, itu juga gagal karena memang tentara Aceh di sektor kelautan pertahanannya itu sangat kuat, makanya dia sangat disegani. Belanda juga sangat segan, makanya nanti Aceh itu baru takluk itu di awal abad ke-20. Jadi sangat sulit untuk menaklukkan wilayah Aceh. Komoditas perdagangan yang diperdagangkan di Aceh itu utamanya adalah lada, kapur barus, juga timah. Nanti penyebab kemundurannya adalah kematian Sultan Iskandar Muda, kemudian serangan Inggris dan Belanda. Jadi ada setelah Sultan Iskandar Muda meninggal, transisi kekuasaannya tidak, regenerasi kekuasaannya tidak berjalan begitu baik. Penerusnya tidak mampu meneruskan pencapaian yang telah dicapai oleh Sultan Iskandar Muda. Selain itu dia juga terdesak dari luar karena serangan Inggris dan Belanda. Nanti Belanda itu punya misi Pax Nederlandica, yaitu dia ingin menguasai seluruh wilayah yang ada di Nusantara. Yang paling terakhir dikuasai itu adalah Aceh. Nah, itu juga menjadi penyebab kemunduran dari Kerajaan Aceh. Yang ketiga, kita akan bahas tentang Kerajaan Banten. Banten ini kalian udah tahu lokasinya ada di barat Pulau Jawa, ada di Jawa Barat. Dia juga punya posisi yang strategis karena ada di Selat Sunda, wilayah yang juga menjadi alternatif ketika Malaka dikuasai Portugis. Opsi perdagangan itu ada di Selat Sunda, dan ini wilayah yang dikuasai oleh kerajaan atau Kesultanan Banten. Jadi dia juga memiliki daerah yang sangat strategis. Dia berdirinya tahun 1552 atau abad ke-16 pertengahan. Pendirinya adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, sebagian Sumatera, kemudian juga sebagian Kalimantan Barat. Wilayahnya cukup luas. Nah, masa kejayaannya terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, di mana pada waktu itu kerajaan atau Kesultanan Banten menjadi wilayah transit yang sangat ramai dikunjungi dari berbagai negara, Arab, Turki, Tiongkok, India, Melayu, kemudian juga Portugis dan Belanda. Komoditas utamanya adalah lada. Banten terkenal sebagai penghasil lada, bahkan menjadi salah satu penghasil lada terbesar di dunia. Penyebab kemundurannya, ini terjadi perang saudara, perebutan tata kekuasaan, kemudian juga nanti diadu domba atau Divide et Impera oleh Belanda. Kita masuk ke kerajaan yang keempat, ada Demak. Demak ini pusatnya ada di Pati, wilayah Jawa Tengah.
Dia kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, dia lebih awal daripada Banten. Berdirinya itu di awal abad ke-16. Kalau tadi Banten itu 1552, itu sudah memasuki abad pertengahan, abad ke-16. Kalau Demak ini lebih awal, di awal abad ke-16. Nah, lokasinya ini cukup luas karena nanti wilayah kekuasaan itu hampir seluruh wilayah Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Juga nanti dia menguasai wilayah Sunda Kelapa yang sekarang jadi Jakarta. Tokoh-tokoh pentingnya ada Raden Patah, ini pendirinya. Nanti ada Adipati Unus, ada Sultan Trenggana. Raden Patah ini dia masih keturunan dari Majapahit. Jadi ada semacam kelanjutan dari kerajaan Hindu, kemudian nanti berganti menjadi kerajaan Islam. Dia masih keturunan tapi agamanya Islam, makanya nanti dia mendirikan kesultanan yang bercorak agama Islam. Masa kejayaannya terjadi pada masa Sultan Trenggana, karena di masa Sultan Trenggana ini hampir seluruh wilayah Pulau Jawa mampu dikuasai oleh Kesultanan Demak. Peran pentingnya, nah di bawah Adipati Unus, Demak ini pernah menyerang Portugis di Malaka, mencoba untuk mengusir Portugis di wilayah Malaka, meskipun pada waktu itu sayangnya serangannya gagal. Tapi suatu upaya yang berani dalam upaya mengusir bangsa asing dari wilayah Malaka. Komoditas utamanya adalah beras, karena Demak ini wilayahnya cukup luas di pedalaman, jadi dia punya lahan pertanian yang banyak. Komoditas utama dari kesultanan ini adalah beras. Nah, penyebab kemundurannya nanti ternyata hampir mirip sama Banten, yaitu terjadinya perang saudara dan perebutan kekuasaan. Kurang lebih 4 kerajaan ini yang Bapak bahas. Ada 2 lagi yang belum Bapak bahas, yaitu kerajaan Guatalo atau kerajaan Makassar, juga kerajaan Ternate. Nanti silakan kalian cari materi mengenai kedua kerajaan tadi. Kemudian nanti Bapak juga berikan LKPD, lembar kerja yang bisa kalian kerjakan. Silakan kalian upload jika telah selesai lembar kerja tersebut ke Google Classroom, nanti akan Bapak nilai. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.